Halo sahabat shooters, kembali lagi dengan saya Narasena. Di video kali ini saya ditemani Bung Audi RL. Halo. Karena di pembahasan kali ini akan membahas Red versus FS7 Mark II. Wih, ini kameranya udah ada nih gede-gede. Sebenarnya secara spesifikasi kamera ini hampir-hampir sama ya, ukuran sensor gitu ya kan? Betul. Ukuran sensor udah sama. Dan yang signifikannya itu adalah yang membedakannya harga. Ya. Wah, ini harganya 2 kali lipat kan? Nah, selain harga tuh sekarang bakal kita bongkar apa sih perbedaannya dan apa kelebihan-kelebihan dari kamera FS7 Mark II dan Red Scarlett W5K. Asik. Oke, kita langsung pembahasan ya. Secara jenis kan kamera ini bersensor Super 35 mili ya kan, sama-sama kamera Cinema Super 35 mili. Nah, untuk beratnya sendiri nih, kalau si FS7 Mark II ini beratnya 2,2 kilo kalau nggak salah. Itu tuh body only. Kalau si Red berapa sih ya Audi? Kamera ini sekitar 1,3 kan kilo ya, tapi bodinya aja belum sama. Tanpa aksesoris, lensa dan lain-lain ya. Oh, berarti secara berat memang berat ini ya. Sepertinya. Kalau beli beratnya berat yang ini, kalau ngangkat berat yang ini. Oke, kalau untuk kemampuan recording nih, si Red Scarlett W ini gimana? Kamera ini bisa merekam dalam resolusi 5K. Wih. Asik. FPS-nya 60 atau 2K dengan FPS 300. Buset, ngeri. Kalau di FS7 Mark II ini ya 4K belum sampai 5K dan 60 fps juga, dan dia bisa slow motionnya internalinya itu 120 fps. Cuma bisa juga sih kayaknya kayak sampai 240 fps gitu, cuma harus pakai external recorder kayak Atomos gitu. Nah, dia juga selain itu ya dia bisa juga record RAW. Ini 5K-nya RAW juga dong. Ini memang RAW saja. Nah, kalau internal sih dia masih XAVCI kalau nggak salah. Intra. Terus long gop juga dia bisa. Terus dia masih 10 bit 422. Tapi ya dia juga bisa RAW 12 bit 444. Tapi ya harus pakai external recorder ProRes itu. ini emang RAW 16 bit, tapi dia juga ada ProRes-nya. Oh, ada ProRes. Sama DNX HD buat proxy. Nah, kalau dia RAW-nya itu masih RAW DNG. Dia kalau dia udah punya kodek sendiri kan ya? Sendiri, namanya Red Code. Wih, Red Code ya. Dan nggak berat diedit dong. Nah, bedanya ini RAW-nya bisa, cuma RAW DNG itu masih berat lah gitu ya untuk diedit. Oh, berarti walaupun sama-sama RAW, ini lebih unggul karena 16 bit, ini 12 bit. Pasti pada kepo apa perbedaannya, saya kasih gambar pop art di sini. Untuk kemampuan sensornya, FS7 Mark II ini 8,8 megapiksel. Dan dia itu dynamic range-nya punya 14 stop of dynamic range. Nah, kalau misalnya si Red ini gimana? Red ini katanya punya dynamic range-nya 16 stop. Buset. Dan dia 13,8 megapiksel ya. Nanti kita lihat aja langsung lah perbedaannya gimana ya. Biar kita langsung cobain di lapangan. Apa ya. benar? Iya, apakah benar angka itu? Dan dia juga ini sensornya masih CMOS. Kalau ini udah global shutter atau belum? Udah CMOS? Ini juga CMOS sama rolling shutter juga. Rolling shutter juga. Kalau mau global harus ada tambahan lagi modulnya. Oh, harus ada motion modul. mount di depan sini, iya. Oh ya, mungkin gambarnya kayak gini ya, coba. Itu dia. Nah, jadi ini rolling shutter tapi bisa dirubah jadi global shutter. Kalau ini masih rolling shutter. Dan mungkin ada teman-teman juga yang tahu apa sih rolling shutter global shutter ya. Apa ya? Mungkin kita kasih linknya nih di atas. Perbedaan global shutter sama rolling shutter. Untuk Red Cam ini kalau main slow motion kita harus di 2K ya untuk 300 fps. Atau 4K mungkin. Atau 4K. 4K dia bisa 150 fps. Tapi dia harus di crop gambarnya. Jadi nggak dengan ukuran sensor itu ya? Bukan. Oh, tidak mendownscale jadinya. Cropping. Oh, jadi kalau kita misalnya syuting tetap 25 fps, syutingnya di 4K juga dia tetap nge-crop. Biar mungkin biar
tetap full pixel rate out Betul, mungkin betul. ya. Karena dia raw ya. Ya. Dan kalau dia sih dia ini nggak nge-crop, jadi dia masih Downscale sistemnya downscaling gitu, dan scaling gambar gitu loh. Jadi itu adalah salah satu perbedaan sistem juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke record mode. Kalau di FS7 Mark II itu record modenya ada dua. Record mode custom mode atau Cine EI exposure index. Nah, biasanya kalau di custom mode itu kita buat record kayak Rec 709 gitu. Rec BT 2020 ya. Kalau space yang biasa udah jadi gitu. Untuk memaksimalkan sensornya kita pakai log itu modenya ada namanya Cine EI atau exposure index. Nah, dia juga tetap ISO-nya pakai fix ISO yaitu di 2000 dia startingnya. Native Jadi ISO ya native 2000 ISO ya? 2000 kalau di Cine EI mode itu. Jadi ya kalau di Red gimana? Iya. Di Red ini native ISO-nya sekitar 800 ISO dan dia color space-nya sebenarnya adanya di post. Karena dia ngerekamannya RAW. Kemudian di post sekarang ada yang namanya IPP2 di Red itu. Color space-nya red, white, gamut, RGB namanya. Gamma curve-nya log 3G10. Log 3G10 ya. Kayak mungkin kayak S-Log ya, juga. Kayak S-Log 3. Kalau dia kan S-Log 3 ini namanya. Kalau ini log 3G10. Itu bisa memuat semua warna dan gradasi yang dia tangkap gitu. Berarti kalau ini lebih di pokoknya warnanya mau kayak gimana Di harus belakangan, dibuat, iya, belakangan kita emang. Kalau ini, nah ini mungkin salah satu kelebihan ini ya dia bisa standar. Jadi kalau misalnya untuk syuting TV kayak gitu masih bisa nih. Kalau ini udah harus post processingnya lebih panjang lagi ya. Tapi di sini juga dengan ISO 2000 ini, native ISO 2000 ini, ya teman-teman juga udah nggak usah khawatir. Karena ada salah satu kelebihannya juga nih. Di sini ada electronic variable ND. Jadi kita nggak usah nambah-nambahin ND lagi gitu di depannya. Cukup pakai variable ND kan kita kalau kayak misalnya syuting tengah hari lagi panas terik. Itu penting banget loh. Nah, itu sebenarnya penting Karena banget. di sini nggak ada. Harus Jadi pakai harus- netbox atau beli ND yang ukuran lensa ya. Depan, iya. Pakai ND 4x4 gitu atau Betul, ND yang ukuran harus lensa. netbox. Nah, kalau ini udah nggak usah mikirin gitu Belum lagi. praktis Kita itu. mau syuting panas terik kayak gimana, bawa aja gitu kan. Iya, enak. Jadi lebih presisi juga lagi, dia variabelnya elektronik. Jadi stopnya bener-bener. Itu salah satu kelebihannya aja sih. Canggih ya. Iya. Ini hanya ada di Mark II ya? Dia di Mark II. Kalau di FS7 Classic dia belum ada. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita ke LCD dan viewfinder. Kita bandingin nih. Emang kelihatannya gede. Ini gede kan? Saya juga masih berasa LCD-nya si FS7 Mark II ini tuh masih terlalu kekecilan gitu. Kecil. Untuk kamera sebesar ini dengan LCD seperti ini masih terlalu kekecilan bagi saya dan nggak touchscreen gitu. Oh iya. Kamera ini padahal keluaran 2016 akhir gitu, dan sayangnya itu dia nggak touchscreen, jadi kita masih ribet harus ngatur tombol-tombol di bodinya gitu, jadi nggak simpel aja gitu loh. Cuma kalau untuk ngukur exposure dia udah nggak usah ribet-ribet lagi karena ya udah ada waveform, terus ada vector scope, dan si Cine EI ini tuh udah gampang banget lah udah untuk diukur exposure-nya gitu. Cuma memang kayak kita nggak tahu detail stopnya, cuma mudah banget gitu, kayak udah pasti korek gitu loh. Ya, kebetulan di Red ada yang namanya gyroscope. Waduh, apaan lagi tuh GIO ya. Dia semacam false color yang memetakan stop 1 sampai 16 di layar. Jadi kita tahu stop pertama ada di mana, clipping ada di mana, shadow-nya seberapa kita tahu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ngukur lighting ratio semacam itu pun jadi udah tinggal lihat aja perlu. di situ kelihatan semua udah pakai spektrum warna itu. Berarti kita nggak usah ngukur-ngukur lagi pakai inilah ya, jadi udah lebih mudah. Lebih advance lagi gitu ya fiturnya. Kita lanjut deh. Tadi kan kita udah bahas dynamic range nih. Nah, sekarang kita mau bahas nih latitude-nya gimana. Latitude di post production-nya itu kan. Sejauh apa sih si FS7 ini bisa ngangkat shadow, sejauh apa bisa nge-save highlight, sejauh apa si Red ini. Menurut yang bisa Bung Audi ceritakan apa nih? Ada fitur apa nih di Dia ada satu fitur ya, ada cheat-nya ya, curang. Jadi dia bisa merekam semacam dual exposure ya, namanya HDRX.
Jadi Ya. Kalau kayak di foto dia motretnya 2 kali gitu betul, ya. Yang satu under exposure, yang satu over exposure. betul sekali. Jadi kalau kita nge-shoot backlight atau jendela yang biasanya kan putih wash out, bisa diakalin sama layar berikutnya yang lebih under, sehingga detail di jendela itu masih bisa direkam. Enggak putih hilang kayak awan gitu. Oh, kalau kayak begini tuh bisa Bisa karena dia rekam 2 track video yang beda ya. Berarti kalau misalnya kita syuting indoor, kita udah nggak perlu lagi nge-cut lighting atau kita harus ngasih ND gel gitu ya. Idealnya pasti pakai ya. Teman mungkin untuk dokumenter gitu kan idealnya memang nggak selalu bisa kita. Cuma kita bisa cheating. Betul. Ya, dengan fitur itu. Keren sih. Harganya beda juga. Oke lah, ya udah, kita nggak usah terlalu banyak bahas tentang spesifikasi. Biar teman-teman tuh tahu hasilnya yang mana, biar menentukan. Nggak sabar gitu. juga. Bagus yang mana dan keperluannya kayak gimana gitu kan ya. Ya udah, kita langsung tes aja nih di bawah tuh di sana. Siap. teman-teman gimana hasilnya? Kalau menurut saya pribadi nih ya, FS7 Mark II ini tuh udah sangat cukup sekali untuk produksi yang cukup serius gitu ya. Cuma kalau teman-teman pengen production value yang lebih dan budget produksinya mencukupi untuk red, kenapa nggak pakai red gitu. Jadi ya itu sebuah pilihan. FS7 itu udah keren banget. Cuma kalau disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Jadi nah, kalau menurut Bung Audi gimana? Ya betul, FS7 udah cukup banget sih buat produksi serius tuh, udah lebih dari cukup malah. Cuman ya kalau memang butuh format RAW yang juga mau diulik lebih dalam di editing gitu kan, ya cocoknya mungkin pakai cinema kamera kayak red ini. Ya, yang lebih proper lagi ya. Karena kan butuh lebih banyak
waktu juga buat di editingnya kan. Iya. Dan kayak misalnya kita mau ngerubah warna daunnya jadi pink gitu, ini lebih proper dibandingkan ini gitu. Misalnya pengen bikin footage yang aneh-aneh atau bikin VFX, mungkin lebih cocok ini ya. Karena pixelnya lebih banyak gitu kan. Dia semakin banyak pixel, kalau misalnya kita mau rotoscoping atau bikin VFX gitu kan, semakin banyak area yang bisa di trackingnya gitu loh. Seperti itulah. Sok-sokan ngerti VFX padahal nggak bisa. Ya udah segitu aja dari saya dan Bung Audi di video comparison Sony FS7 Mark II dan Red Scarlett W5K. Nah, sekarang ada giveaway nih. Ini penting nih. Biasa giveaway sebulan sekali Pondok Lensa. Hebat Pondok Lensa emang. Oh iya. Pertanyaannya adalah bagi kamu yang nonton channel ini, pasti kamu sudah tahu Pondok Lensa gitu kan. Selain Pondok Lensa rental Bandung dan Bali, di kota atau di daerah manakah kamu ingin Pondok Lensa itu membuka cabang? Nah, dan tulis alasannya kenapa. Alasan paling menarik akan mendapatkan 2 SanDisk 16 GB. Jadi untuk 2 orang pemenang, alasan ditulis di kolom komentar. Pemenangnya akan diumumkan di Instagramnya Pondok Lensa paling lambat 2 minggu setelah video ini tayang. Ya udah, jika teman-teman penasaran pengen coba FS7 Mark II, teman-teman bisa cek website Pondok Lensa atau datang ke Pondok Lensa Bandung dan Bali. Atau kalau teman-teman mau coba Red Scarlett W, tolong di-hire sama Audi ya sebagai DOP. Nomornya di bawah sini. Nomornya nanti di bawah sini. Sosial medianya Audi, YouTube-nya Audi di sini. Siap. Ya udah segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.